Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi satu akan mempresentasikan materi yang berjudul polimer kondensasi. Sebelum kami mempresentasikan materi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zaidan Syafiq Abid, lalu anggotanya ada Atar Gaisan Herman, El Raza Munaf, Fajar Desta, dan Vincentius. Jadi kita langsung mulai saja. Apa itu polimer kondensasi? Polimer kondensasi merupakan polimer yang dibentuk melalui reaksi kondensasi. Reaksi kondensasi adalah reaksi kimia yang menggabungkan dua molekul dengan menghilangkan molekul yang lebih kecil. Biasanya air. Molekul kecil ini dikenal sebagai kondensat. Berikutnya ada jenis polimer kondensasi. Yang pertama itu ada poliamida. Jadi poliamida itu adalah polimer panjang yang terbuat dari banyak monomer kecil yang dihubungkan oleh gugus amino. Kami menyebutnya sebagai hubungan amida. Seperti semua polimer kondensasi, polimer ini dibuat melalui reaksi kondensasi. Dalam hal ini kondensat yang dikeluarkan adalah air. Poliamida dapat dibuat dari berbagai reaktan yang berbeda. Contohnya yaitu yang pertama ada diamina dan asam dikarboksilat. Yang kedua ada diamina dan dioil klorida. Yang ketiga ada dua asam amino karboksilat. Dan yang terakhir ada dua asam amino. Untuk contoh yang kedua itu polyester. Apa itu polyester? Polyester yaitu polimer panjang yang terbuat dari banyak monomer kecil melalui reaksi kondensasi, melepaskan air. Ini sangat mirip dengan poliamida, namun tidak seperti poliamida. Polyester ini mengandung ikatan ester. Polyester dapat dibuat dari berbagai reaktan yang berbeda, seperti diol dan asam dikarboksilat, diol dan dioil klorida, juga asam hidroksikarboksilat. Kemudian yang ketiga ada polipeptida. Apa itu polipeptida? Polipeptida yaitu sejenis poliamida. Mereka adalah polimer kondensasi yang terbuat dari asam amino dan mengandung gugus ikatan amida atau NHCO. Polipeptida juga merupakan jenis poliamida yang mengandung gugus amida. Namun, alih-alih membutuhkan dua monomer yang berbeda, mereka hanya terbuat dari satu jenis monomer, yaitu asam amino. Karena asam amino ini mengandung gugus fungsi amina dan juga gugus fungsi karboksil. Asam amino tidak memerlukan jenis monomer lain untuk bereaksi, karena asam amino dapat bereaksi satu sama lain. Untuk Nah, untuk nilon adalah contoh poliamida. Itu dibuat dalam reaksi kondensasi antara 1,6 diaminoheksana dan asam heksana 1,6 di karboksilat. Ini melepaskan air. Nilon digunakan tidak hanya pada berbagai pakaian dan tekstil, mulai dari karpet dan jumper hingga permadani kuda, tetapi juga pada tali pengikat dan selang. Selanjutnya ada Kevlar. Kevlar adalah contoh lain dari poliamida. Itu dibuat dengan mereaksikan benzena 1,4 diamina dengan asam benzena 1,4 dikarboksilat dalam reaksi kondensasi melepaskan air. Kevlar memiliki rasio kekuatan tarik dan berat yang sangat tinggi sehingga cukup untuk rompi anti peluru dan layar balap. Ini juga digunakan dalam industri sains untuk memisahkan wadah tertutup vakum dari area dengan tekanan atmosfer normal. Selanjutnya ada Rilena. Contoh terakhir dari polimer yang akan kita lihat hari ini adalah Rielen. Rielen adalah polyester terbuat dari etana 1,2 diol dan benzena 1,4 dikarboksilat melalui reaksi kondensasi. Sekali lagi ini melepaskan air sebagai kondensat. Rielen umumnya dikenal sebagai pad dan digunakan untuk pakaian, perlengkapan cuci basah, cuaca basah, kemasan makanan, dan handuk mikrobiofer. kemudian ada hubungan polimer. Jadi komponen polimer kondensasi ini meliputi pembuatan plastik seperti PVC atau polivinil klorida yang memiliki sifat keras dan kaku.
Polimer kondensasi juga digunakan dalam pembuatan bahan kimia seperti baktelit yang digunakan untuk instalasi listrik dan benda yang tahan suhu tinggi. Dan itu juga tadi sudah disebutkan bahwa nilon juga digunakan tidak hanya pada berbagai tidak hanya pada tapi juga digunakan untuk pembuatan nilon. Itu digunakan sebagai eh, untuk membuat pakaian dan juga tekstil, mulai dari karpet, jumper hingga permadani kuda, juga tali pengikat, juga selang. Kemudian tadi juga dapat digunakan untuk membuat rompi peluru dan juga layar balap. Ya, sepertinya cukup segitu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.